Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang penerapan matriks dalam bidang sistem memori atau pengalamatan memori. Nah, di sini kita punya agenda di mana pertama itu kita harus mengenalkan apa itu memori, apa itu matriks, dan pengalamatan dalam memori. Terus adapun untuk algoritma DCT atau discrete constant transform itu akan kita bahas di akhir slide ini. Pertama, memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage, komputer memory, atau komputer atau memori yang merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai penyimpanan media data dan informasi saat menggunakan komputer. Nah, selanjutnya matriks. Matriks itu adalah matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Pengalamatan memori. Pengalamatan. Umumnya sebuah program ditempatkan dalam disk bentuk berkas binar yang dapat dieksekusi. Sebelum dieksekusi, sebuah program harus ditempatkan di dalam memori terlebih dahulu. Kumpulan proses yang ada pada disk harus menunggu dalam antrian atau inputan queue sebelum dibawa ke memori dan dieksekusi. Prosedur penempatan yang biasa dilakukan adalah dengan memilih salah satu proses yang ada di inputan queue, kemudian proses tersebut ditempatkan ke memori sebelum dieksekusi. Program akan melalui beberapa tahap dan dalam setiap tahap alamat sebuah program akan direpresentasikan dengan cara yang berbeda. Nah, adapun tahapnya itu adalah tahap yang pertama, compilation time. Jika kita tahu di mana proses akan ditempatkan memori pada saat mengkompilasi, maka alamat absolut dapat dibuat. Kita harus mengkompilasi ulang kode jika lokasi berubah. Tahap kedua itu ada load time. Kita harus membuat kode relokasi jika pada saat mengkompilasi kita tidak mengetahui proses yang akan ditempatkan dalam memori. Pada kasus ini, binding harus ditunda sampai load time. Nah, terus adapun yang tahap terakhir itu adalah execution time. Execution time ini binding harus ditunda sampai waktu proses berjalan selesai. Jika pada saat dieksekusi proses dapat dipindah dari satu segmen ke segmen yang lain di dalam memori, kita butuh perangkat keras khusus untuk melakukan ini. Nah, setelah itu penerapan matriks dalam sistem memori. Nah, adapun untuk algoritma DCT. Algoritma DCT atau kepanjangannya adalah discrete constant transform adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan kompresi sinyal ataupun gambar. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai kompresi gambar yang biasanya dilakukan oleh file bertipe JPEG. Nah, di sini saya punya contoh gambar dan contoh program yang saya ambil dari website. Saya lupa kasih maksud ini. Jadi ini ada discrete constant transform atau DCT. Nah, di sini dapat kita lihat. Di sini dapat kita lihat ini dia membuat sebuah variabel di mana lebar blok pixel dengan panjang pixel itu sama-sama 16. Jadi itu aturannya dulu untuk sebagai lebih sederhana. Dia itu menyamakan lebar dan panjang, jadi dia berbentuk persegi. Nah, setelah itu di sini dia melakukan sebuah perulangan di mana perulangan ini itu berguna untuk melakukan penginputan pixel. Jadi pixelnya dengan 3 warna. Jadi ini ada red, green, dan blue. Jadi perulangannya for i sama dengan 0 to GMB width dikurang 1. Nah, ini input pixel i, j. Nah, ini variabel yang ini sama ini di sini. Terus ini untuk array. Ini array karena ini ini indeks. Jadi dia dimulai dari 0, 1, dan 2. Ini untuk red, green, dan blue. Terus di sini dia melakukan sebuah inisialisasi di bahwa x itu sama dengan 0 to GMB width dikurang 1 step lebar blok pixel. Jadi lebar blok pixel itu sebenarnya sama dengan width gitu.
Terus untuk panjang blok itu dia sama dengan height, sama juga dengan yang ini. Itu dia melakukan sebuah perulangan juga seperti yang di atas. Nah setelah itu dia ingin mencari YUV pixelnya atau XY. Gunakan fungsi untuk menghitung nilai komponen YUV dan pada masing-masing pixel. Nah di sini dia punya juga sebuah variabel x dan y, di mana di sini for x pos x to pos x tambah lebar blok pixel kurang 1. Terus for y pos y to pos y tambah blok pixel dikurang 1. Nah ini perulangannya ini dia bakal kasih masuk di sini. Jadi x dikurang pos x. Terus untuk menghitung y pixel, ini di sini dia. Untuk menghitung nilai y, u sama v. Jadi membuatkan sebuah kondisi seperti di atas. Nah setelah itu dia membikinkan sebuah function. Ini 3 function untuk melakukan penginputan pixel, menghitung pixel. Jadi di sini color.r itu merupakan sebuah inisialisasi warna. Kalau inisialisasi warna, kalau red r itu red, kalau green itu hijau, terus kalau blue itu biru. Nah ini untuk y pixel. Jadi kurang tahu apa itu y pixel. Yang jelas ini kalau saya lihat yang y pixel ini, dia itu berbeda angka yang ininya, angka ini. Jadi ini ada semacam angka tetap seperti itu. Jadi dia otomatis akan menempatkan datanya seperti yang ini tadi. Seperti yang ini, dia akan menempatkan datanya dalam sebuah array, di mana array itu merupakan matriks seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.